Eh, banyak sih ya, banyak pertimbangannya untuk usia berapakah harusnya sleep training itu dan gimana metode-metodenya. Nah, itu semua bakal kita bahas ya hari ini. Makanya pantengin terus Mams, terus kalau ada yang belum bertanya nih, bisa nih disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Langsung nanti kita akan mengadakan sesi tanya jawab juga ya di akhir penjelasan. Jadi bisa langsung tanya jawab sama Bu Desi nih. Mumpung lagi ada live dan gratis. Dan gratis ya. Biasanya kan harus ini ya. Harus ada fee khusus gitu ya untuk ke konsultan psikologi itu. Nah, ini spesial gratis loh untuk kalian semua Cuit Lovers, khusus only for this day ya, ya, for Cuit. Nah, sebelumnya tadi kan udah dibahas nih kenapa mesti follow ya, karena banyak banget info menarik di Instagram kita, dan di akhir acara jangan lupa ada giveaway yang selalu ditunggu-tunggu. Ya, selain juga topiknya tentunya ya yang menarik tentunya. Nah, ada apa sih hari ini promo Cuit di Lazada? Ayo, apa ya? Pasti udah gak sabar ya menunggu ya. Jangan lupa follow Cuit official kita, karena kita itu ada voucher khusus untuk followers toko. Nah, itu ada diskon 10%. Dan kita juga ada diskon khusus live. Jadi yang nonton live hari ini nih bisa, oh sorry, kenapa ya? Sorry. Nah, ke ini coba. Oke. Sorry tadi ada masalah teknis. Ya, khusus yang live hari ini nontonin live kita di Lazada bisa langsung klaim vouchernya. Voucher tambahan diskon 10%. Jadi yang tadi ada 10% tambah 10% lagi. Dan ada spesial banget nih. Ini kan dalam rangka baby checklist ya. Jadi kita itu ada diskon up to 50% Mams. Di Lazada itu. Jadi kalau di total nih ya 50% tambah diskon followers toko 10%, tambah diskon live lagi 10%. Terus juga ada bundling nih. Ada diskon bundling set kutung Mitsu dan set pendek CQ itu tambah 4%. Terus ada flexi combo pesta gajian Februari. Jadi beli 2 itu diskon 10%. Banyak banget plus. Jadi total itu up to 90%. Banyak luar biasa ya. Khusus hari ini Mams, makanya jangan sampai kelewat karena vouchernya itu hanya bisa diklaimnya pas live aja. Gitu. Nah, tapi jangan khawatir kalau misalkan nih mau tanya-tanya dulu sama dedinya, mau mikir-mikir dulu ya mau warna apa, ini mau model apa. Jangan khawatir, bisa langsung klaim vouchernya, tapi transaksinya bisa sampai besok. Maksimal besok. Maksimal besok. Nah, untuk diskon up to 90%. Dan juga kita banyak promo juga sih ya, selain yang tadi nih ya, yang tadi udah dibacain, ada voucher followers, terus juga ada voucher live yang 10% juga ya, tadi di total udah 20% tuh. Terus ada voucher toko yang sedang berjalan itu 50%, terus yang bandrol beli 2 itu bisa dapat 14%, terus juga ada 10K, iya. Nah, ini ada voucher diskon 10K tanpa minimum belanja. Ini tinggal klik collect di halaman toko. Wih, mantap. Dan gitu juga ada free shipping. Kita free ongkir khusus untuk pelanggan Cuit di Lazada Cuit official, atau free shipping ke seluruh Indonesia. Wih. Minimal belanjanya itu 100.000 aja Mams, 99.000 aja udah bisa free shipping itu. Jadi jangan khawatir lagi ya Mams ya. Jangan mikir-mikir lagi karena diskonnya cuma hari ini doang gitu. Ya ampun ya. Nah, itu ya. Jadi diingat-ingat lagi ya Mams ya. Tadi ada diskon toko, terus diskon followers, terus ada diskon live stream, ada diskon bundling, terus tambahan diskon lagi 4%, dan juga ada free singlet tadi ya. Free singlet untuk produk Cuit X Kintakun nih masih ada limited stock banget, bisa ada dapat free singlet khusus untuk periode Februari ini Mams. Jadi jangan sampai lewatkan, khusus di live ini bisa diskonnya sampai 90%. Wih, berarti masih bulan kasih sayang gitu. Iya. Masih bulan kasih sayang, benar-benar. Membagikan kasih sayang ini untuk mami-mami semuanya tentunya.
Nah, masuk lagi ke topik kita nih, Mams, tentang sleep training. Dari kemarin itu banyak yang nanyain juga ya di IG. Berbagai macam sih problemnya untuk mami itu. Kadang ada yang gak tega, terus juga galau ya. Sebenarnya umur berapa sih yang pas untuk sleep training itu gitu? Soalnya aku juga sebenarnya sebagai ibu dari anak yang udah 2,5 tahun masih galau gitu ya. Udah bisa dilepas belum? Gitu ya. Udah bisa dilepas belum? Malah takutnya dia emosionalnya masih labil gitu ya, malah jadi uring-uringan gitu kan. Jadi kayak gimana nih? Kita makanya langsung menghadirkan ahlinya nih ya untuk menjelaskan bagaimana sih secara teori-teorinya dari psikologi itu. Oke. Nah, biasanya ya kita kan memang harus lihat ya, setiap anak kan semakin besar usianya, kita harus tahu dia harus mulai bisa berpisah dengan orang tuanya untuk bisa tidur sendiri. Itu bukan cuma hanya untuk melatih kemandirian, tapi juga untuk menjaga kualitas tidurnya. Jadi biar rentang tidurnya tuh lebih panjang. Karena kalau misalnya selalu ditemanin, itu gitu berdasarkan ya? penelitian ternyata rentang tidurnya itu lebih rendah gitu dibandingkan kalau dia tidur sendiri gitu. Cuma kan ya selama ini kan penelitiannya cuma ada di Amerika. Ya, Karena paling banyak sih di Amerika ya, kan sleep training. berdasarkan jurnal Pediatrics itu usianya sebenarnya antara umur 4 sampai 9 bulan itu sudah bisa dilatih. Kalau di sana sampai 9 bulan ya. 4 sampai 9 bulan. Cuma ya kita balik lagi, kita harus sesuaikan dengan kultur kita di sini. Ya, dan kesiapan anaknya juga ya. Harus lihat kesiapan anaknya juga, karena kalau kita paksakan juga nanti kalau anaknya jadi stres itu malah jadi akan Masalah lagi ya. Maksudnya mau mandiri tapi malah jadi stres gitu anaknya ya. jadi kayak tidak percaya diri, Iya, jadi mudah nah takut itu ya. gitu. Dan ya memang ini tantangan buat tiap orang tua ya, karena kita harus yang istilahnya harus bolak-balik ngecek ke kamar setiap saat, terutama yang buat yang anaknya masih menyusui. Jadi kan setiap 3 jam biasanya kan anaknya harus dicek apakah butuh susu atau diapernya. Sorry nih kita kita baca. Ada yang nggak kedengeran takutnya. Atau diapernya sudah mulai penuh, atau dia misalnya pup, atau dia pipis gitu ya. Jadi kan kita harus sering-sering ngecek. Terus lihat juga posisi tidurnya, kalau misalnya masih bayi apakah dia tengkurap atau apa, takutnya kan yang ada sindrom yang SIDS itu ya. Gitu. Nah, iya, jadi beda-beda ini ya. Terus ya kita juga harus lihat juga, maksudnya ada beberapa pertimbangan juga yang melihat bonding antara orang tua dan anaknya jadi semakin sedikit gitu, karena kan antara usia 0 sampai 2 tahun itu kebutuhan untuk orang tuanya itu merupakan sumber keamanan dan kenyamanan buat anak gitu ya. Jadi kalau misalnya udah dipisahkan dari awal, anaknya jadi kayak merasa insecure gitu ya. Jadi kayak kurang optimal ya keamanan dan keamanannya. Takutnya kurang pede gitu ya. Apakah aku disayangi? Kok aku diusir dari kamar? Tapi ya memang kita harus latih dari sejak dini. Karena ya itu tadi ya, supaya dianya juga belajar untuk mandiri dan kualitas tidurnya jadi lebih baik gitu. Dan ada juga yang bilang katanya kalau makin besar itu makin susah dipisahnya gitu ya. Karena kan sudah terbiasa ya. Terbiasa rutinitasnya seperti itu ya, kamarnya ya di sini gitu ya. Terus ya itu ya ada metode-metode, tapi ya itu berdasarkan penelitian yang di Amerika itu. Ada 4 metodenya. Jadi nah ini ada juga di postingan kita kemarin ya Mas ya. Tapi kita bahas lagi nih supaya lebih detail ya. Metode-metodenya apa aja sih? Ada 4 metode. Yang pertama itu memeriksa anak setiap saat di kamarnya. Jadi melihat situasi anaknya apakah dia menangis atau tidak. Terus yang kedua juga ada metode di mana anak dibiarkan menangis, yang cry it loud itu. Jadi anak nangis ya udah dicuekin aja istilahnya. Jadi dibiarkan. Kalau memeriksa ini ya Mami lewat kamera doang nggak apa-apa ya? Baby cam bisa gitu. aja Nggak sih. apa-apa ya? Cuma kan biasa Nggak harus kelihatan gitu ya mukanya. Cuma ibu kan biasanya khawatir ya anaknya jatuh nggak, nangis nggak. Nah itu gitu. tuh yang benar. Terus yang makanya ruangannya memang udah disiapkan harus safe juga ya. Benar, untuk udah anak. Benar. Memang paling aman itu ya di box bayi kalau misalnya masih bayi gitu, dan jangan sampai segede. Tapi kalau udah gede sih bisa dipanjat ya. Ya pasti ada pengamannya ya buat anak ya. Terus mungkin yang di bawah gitu ya, tidurnya terus jangan ada terlalu tinggi. Betul. Terus di bawahnya ada kayak matrasnya, jadi nggak langsung kena lantai.
Itu sih penting juga diperhatikan. Dan selimutnya juga jangan yang terlalu tebal kali ya, karena kan takutnya kepanasan. Nah, baju juga harus yang Betul, yang nyaman. nyaman, benar. Nah, terus Terus yang banyak interupsi. itu metode yang ketika anak nangis langsung ditenangkan. Jadi orang tua langsung datang menenangkan anaknya. Jadi ditemanin. Oh gitu. Jadi not hears Not tears. not hears method. Tapi gitu. kalau anaknya jadi tiba-tiba terus-terusan nangis Nah gimana ya? itu yang dikhawatirkan sama penelitian. Jadi itu nggak konsisten. Iya, Makanya betul. semuanya metode ini sebenarnya agak kontradiktif Ada pro kontranya. gitu, kontroversial lah istilahnya karena Masing-masing beda-beda ya. karena kita harus metodenya. menyesuaikan dengan situasi anaknya juga, terus dengan kitanya juga, komitmen dengan diri kitanya seperti apa. Apakah tega nggak ya? Kalau yang tadi yang nomor 2 tuh, kalau dia teriak-teriak terus kan kasihan juga ya Mams ya. Ya kita harus pastikan juga. Terus yang keempat ya menggendong anak sampai tidur dan sambil kalau misalnya anak terbangun dia langsung ditenangin. Gitu. Nah kayaknya aku milihnya keempat nih Mams. Ya, Karena gimana ya paling namanya? no drama gitu ya. Terus ya itu ya salah satu tantangannya lagi ada dramanya itu ketika Nah. mulai melatih anak untuk tidur sendiri itu pasti banyak sekali dramanya. Anaknya menangis terus-terusan atau ketika dia rewel, terus orang tuanya juga yang merasa capek dan langsung emosi juga ya. Gitu. Ya kadang apalagi kalau malam-malam gini ya Mams ya, masih setengah sadar gitu ya antara butuh istirahat lagi gitu. Terus anaknya rewel juga kan kayaknya jadi pusing gitu ya kalau malam-malam. Jadi ya memang perlu dipastikan juga anaknya sebelum tidur sudah cukup makannya, sudah cukup susunya. Jadi memang Kenyang tidurnya nggak? dia sudah kenyang dan diapernya memang udah kosong gitu. Jadi benar-benar yang dia tidak mudah terpengaruh dengan situasi seperti itu. Atau memang sudah dijadwalkan misalkan ganti diapernya jam berapa gitu ya, jadi sekalian cek gitu ya. Terus biasanya juga kita usahakan kalau misalnya anaknya nangis ketika terbangun gitu di tengah malam, jangan langsung datang. Nah iya katanya makin lama makin lama gitu Iya, ya renggang waktu jadi kalau untuk misalnya datang. anaknya nangis gitu, tunggu aja sekitar 5-10 menit. Kalau masih nangis baru kita lihat. Gitu. Jadi kalau cuma ya udah ya biarin gitu. dulu ya. Sebenarnya katanya itu yang lebih efektif ya. Jadi nggak langsung datang. Iya ada yang bilang dari 5 menit terus nanti 10 menit, itu 15 makin menit. panjang rentang. Betul ya itu ya Betul. Mam ya. Terus harus kita harus lihat juga tangisan bayinya itu kan kita sebagai ibu kita harus tahu ya itu tangisan pura-pura, tangisan karena dia memang sakit atau misalnya diapernya penuh, tangisan dia lapar. Itu kita harus perhatiin itu gitu. Tangisan manja ya. Oh iya, ini suaranya kurang besar. Kayaknya kita ke depan lagi deh. Maaf ya Mams ya, kita suaranya lumayan imut-imut. Oke, kedengeran Mams? Sudah kedengaran ya? Dengeran ya? Putus-putus Mam, tapi kalau di IG enggak. Oh, yang oke. di Lazadanya ya. Di Lazada ya. Oke. Suaranya kurang Suaranya. jelas. Yang baju kuning. Oh ya saya. Mam Desi justru yang paling penting nih. Ya nggak jelas. Oke. Ya. Ini terhubung ke Lazada? Oh enggak. Oh berarti dari HP-nya pantesan. Oke. Nih kedengeran. Oke. Sudah Suara yang baju kuning. Sudah kedengaran. Oke, itu Desi juga yang bilang. Benar. Sama namanya. Iya, jadi tadi kita itu lagi ngomongin tentang sleep training nih. Oh, suaranya tadi belum jelas. Udah kali ya sekarang ya? Sudah. Oke. Ya. Ya, jadi sleep training sendiri ini Mams ada berbagai metode. Seperti tadi dikemukakan ya oleh Bu Desi. Jadi ada 4. Itu yang pertama itu tadi apa ya? Yang selalu ditemani. Kita harus periksa dulu. Oh, harus Kita periksa selalu dulu. Periksa kondisi anaknya di kamar. Yang kedua yang itu membiarkan anaknya menangis. Jadi kalau anaknya nangis ya udah dibiarin aja. Biarin Kita sama aja. sekali tidak memberikan respon. Ini yang paling tega kayaknya ya Mas ini ya. orang-orang yang tega dan biasanya itu dilakukan sama orang-orang yang di luar negeri ya. Di negara barat biasanya rata-rata menggunakan metode ini. Metode itu ya. Ya kita harus sesuaikan lagi ya dengan kitanya seperti apa. Ini gimana orang tuanya juga sih ya sebenarnya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar.
Seperti biasa ini gimana kesiapan orang tua dan kesiapan anaknya, betul. Dan lihat karakter anaknya juga, anaknya termasuk yang cranky atau easy going, karena itu juga pengaruh ya. Gitu. Oh gitu. Yang celingi banget gitu ya, kayak dikit-dikit mama. Itu pasti kayak anakku sebenarnya. Gitu. Terus yang ketiga ya no tears method. Jadi ketika anaknya nangis ya langsung didatangin. Gitu. Nah tapi ada triknya juga nih Mams, kalau untuk ngedatangin itu nggak harus langsung begitu langsung datang gitu ya. Jadi kasih ada jeda dulu. Ada jeda dulu. Berusaha untuk menenangkan dirinya ya. Karena kalau misalnya kita selalu datang, itu kan anaknya jadi nggak belajar ya buat menenangkan dirinya. Ternyata aku bisa nih menenangkan diri sendiri gitu itu ya. Untuk nggak harus nunggu mama datang. Oke. Ya Terus sih. yang keempat ya itu ya yang selalu menggendong. Selalu menggendong anaknya ketika mau tidur, sama kalau anaknya nangis langsung ditenangin. Tapi itu juga harus ada atau yang feeding. Feeding method. Oh jadi begitu anaknya bobo ya udah kita ngilang gitu ya. Benar. Jadi gimana balik lagi nih, gimana kesiapan orang tuanya dan gimana kondisi anaknya juga ya. Kira-kira metode mana nih yang cocok gitu untuk anak masing-masing. Karena ya itu memang tantangan terbesarnya adalah dramanya itu ya. Kesiapan mental ibu-ibunya ya, orang tuanya ya, orang nggak tua cuma dan ibu anaknya aja. juga. Karena anaknya juga pasti merasa yang insecure ya itu tadi ya, karena biasanya ada orang tuanya, kenapa sekarang tiba-tiba tidak Nggak ada, iya. Dan menurut penelitian juga di bawah 2 tahun itu kondisi di mana anak itu merasa nyaman ya, nyaman dan aman dekat gitu sama orang tuanya. Dan memang itu perlu diperhatikan juga ya. Jangan sampai anaknya jadi kayak kurang percaya diri, kayak kurang merasa disayangi ya. Aku disayangi nggak sih, kok aku diusir dari kamar Jadi gitu kan, memang jangan butuh sampai kayak gitu juga. pendekatan dan penjelasan ke anaknya. Jadi kita harus yang kasih tahu dulu ke anaknya, gitu. Iya, Dia betul, harus tidur betul. sendiri. Untuk yang sudah lebih besar ya. Yang udah ngerti mungkin 1 tahun bisa ya. Karena biasanya udah 1 tahun ke atas itu udah ada yang namanya separation anxiety. Jadi dia merasa takut ketika 1 tahun ke atas itu ya. Oke. Biasanya. Mam, sebelum kita lanjut lagi nih, karena Lazadanya tadi kurang ada suara ya. Jadi kita ulangi lagi promo di Lazada nih. Jangan sampai pada nggak klaim karena bakal merasa rugi banget. Aku Banyak pun banget. kalau nggak klaim gitu ya sebagai penonton pasti merasa rugi banget. Karena ini spesial hari ini kita tuh diskon up to 90% loh Mams, dengan cara klaim diskon voucher live stream yang di atas nih Mams. Itu kan ada diskon 10% ya. Terus jangan lupa follow Toko Cuit, ada diskon 10% lagi. Tambahan. Dan juga ada diskon toko itu up to 50%, Mams. Jadi udah di jumlah-jumlah itu udah 70 ya. Terus udah gitu ada juga bundling tadi ya. Iya, Beli 2 itu ada diskon tambahan 10%. Itu jadi 80% nih. Terus ada free ongkir ke seluruh Indonesia, itu minimal pembeliannya 99.000 aja. Jadi jangan sampai nggak klaim hari ini, meskipun ragu-ragu galau-galau nih ya mau beli apa hari ini, jangan lupa klaim dulu aja. Karena vouchernya itu masih bisa berlaku untuk besok Atau terbatas. terbatas, tapi klaimnya untuk hari ini. Oke, siap. Tepatnya untuk live stream ini. Karena setelah live stream nggak bisa klaim lagi. Oke. Tapi penggunaannya masih bisa untuk Sampai besok. besok. Iya. Jadi jangan sampai nggak klaim ya, Mams semua, terutama ini nih yang Mams Debbie suaranya kecil ya. Aduh, jadi tukeran ya tadi Mam Desi yang kecil, ini sekarang aku yang kecil. Oke. Maju aja jadi. Makin maju ya. Oke. Nanti kita ulang lagi ya promo-promonya, jangan sampai lewatkan. Pokoknya harus ikuti toko tadi ya, ada diskon 10%. Dan voucher live stream ini ada diskon 10% lagi. Terus juga ada diskon untuk toko up to 50%. Terus diskon bundling 10%. Terus juga ada free singlet untuk pembelian Cuit X Kintakun. Jadi seperti yang Mami Desi pakai ini nih, dari harga 437 kan diskon tadi ada 37% diskon toko, terus juga ada diskon followers dan diskon live, jadi hasilnya 200 ribuan saja. Bayangkan
Jadi jangan sampai lewatkan ya. Itu juga berlaku untuk yang aku pakai nih. Ini baju tunik ini juga dari harga 400-an jadi 200-an aja gitu. Khusus special live ini. Dan juga ada baju-baju babynya dari 49.000 cuma 40.000 aja. 30 sekian. Karena ditambah diskon followers dan diskon toko, terus diskon live. Jadi jangan sampai lupa klaim diskon live. Ini penting banget di highlight. Klaimnya di mana? Oh, klaimnya di mana ya? Oh, di atas, Mam. Coba. Ada nggak? Di atas kiri atau di atas kanan ya? Ada di salah satu ini, Mam. Bisa tinggal klaim langsung ya. Jadi nanti kelihatan ada voucher live. Oh. Nah, itu dia. Nah, ada kelihatan nggak, Mams? Di atas ya? Bisa langsung oke. Nah, jadi jangan sampai nggak klaim karena bakal rugi banget, bakal kepikiran banget nih abis-abisan. Aduh, aku udah nonton live, kenapa nggak klaim vouchernya? Iya, langsung itu lumayan banget kan, 10%. Terus ikut toko 10%. Terus diskon tokonya sendiri udah up to 50%. Terus kalau beli bundling cuti kita pun ada gratis singlet. Terus juga sampai berbusa nih ya. Saking banyaknya. Terus juga ada potongan diskon juga untuk yang tadi yang followers 10%, live 10%. Oh, dibantu dengan oke. Kalau ada yang masih belum kedengeran, bisa volumenya diperbesar atau pakai headset ya, Mams ya. Itu efektif banget untuk mendengarkan suara-suara yang seperti imut-imut karena menghilangkan distraksi dari luar. Jadi boleh mengenakan headset masing-masing untuk supaya konsentrasi ya di live ini. Apalagi kita mau ada giveaway nih di akhir acara. Jangan lupa follow Lazada kita ya. Lazadanya Cuit Official nih. Cuit Official ya. Tuh. Kebalik ke Oke. Jangan sampai lupa follow Cuit Official. Jadi bisa nonton langsung di Lazada kita. Bisa klaim vouchernya tadi yang 10% untuk live stream, 10% untuk 10% plus. Intinya 10% plus. Berangkat dari 10%, hasil akhirnya 90%, Mams. Jadi 10% follow toko, terus 10% untuk live stream hari ini ya. Kodenya bisa langsung di klaim aja hari ini. Meskipun pembelanjaannya besok nggak apa-apa, maksimal besok bisa klaimnya ya. Tapi klaimnya itu khusus sekarang. Soalnya nggak ada klaimnya, Kakak. Nggak ada klaimnya. Karena ini oh iya, sorry. Ini karena bukan di Lazada, harus di Lazada kita Cuit Official ya, Mams ya. Nih. Jadi klaim vouchernya khusus di Cuit Official di Lazada kita. Oke? Jadi kalau yang di IG nggak bisa klaim, Mams, karena nggak ada voucher di IG. Jadi harus langsung ke Lazada kita Cuit Official yang saat ini sedang live. Jadi pas nonton itu di atasnya tuh ada klaim voucher live. Nah, itu bisa berlaku sampai besok, Mams. Jadi kalau misalkan masih mikir-mikir nih mau beli yang mana ya karena semuanya diskon gitu ya. Pengennya sih beli semuanya, tapi yang mana yang prioritas. Nah, itu kan bisa ditentukan besok, tapi yang paling penting itu klaim vouchernya harus hari ini, harus sekarang juga. Nah, karena setelah live nggak bisa klaim voucher lagi, Mams. Jadi jangan sampai ketinggalan vouchernya karena khusus live ini. Nah, itu tadi ya udah ada diskon 10%, followers toko, 10% live stream, terus juga ada up to 50% untuk yang diskon tokonya, diskon sendiri yang all produknya. Terus juga ada bundling, ada tambahan lagi 10%, terus juga ada diskon free ongkir. Oh ya, diskon 10K. Nah, tanpa minimal belanja. Ini berlaku untuk yang udah follow Cuit nih ya, tapi mau nambah lagi nih, diskonnya bisa ada diskon 10K tanpa minimum belanja loh, Mams. Ya ampun, kurang baik apa ini ya Cuit ya. Benar-benar membagi kasih sayang. Benar-benar masih bulan kasih sayang ini, Mams. Nah, ya udah banyak juga nih yang menambahkan di troli ya. Thank you nih, Mams. Senang nih lihatnya gimana hadiah-hadiah kita tersampaikan nih ya ke mami semuanya. Dan juga ada free ongkir ke seluruh Indonesia. Minimal belanjanya cuma 99.000 saja, Mams. Jadi jangan sampai kehabisan. Coba langsung aja ke Lazada kita Cuit Official untuk klaim vouchernya dan langsung add to cart.
Kalau misalkan nggak add to cart hari ini nggak apa-apa, tapi yang penting harus claim voucher live-nya ya Mams ya. Jangan sampai ketinggalan karena bakal merasa rugi banget ya. Nanti nyesel. Jadi nyesel nggak bisa bobo. Penyesalan selalu di terakhir. Di akhir. Oke, nah nyambung lagi ke topik kita nih, Lanjut sleep lagi. training. Nah. Udah banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan dari Oke, boleh. penonton. Sebelumnya juga kan kita di IG udah sempat menayangkan ini ya, question apa yang namanya kolom untuk bertanya, dan beberapa mami-mami juga udah menanyakan nih, makanya kita mau coba jawab. Oke. Jadi dari yang pertama nih Mams. Yang pertama ada pertanyaan, the best sleep training metode anak sekarang udah usia 10 bulan apa masih bisa? Bisa Usia dimulai dari- 10 bulan apakah masih bisa? Bisa ya? Bisa dimulai dari usia kapan saja sebenarnya. Ya itu tergantung lagi Kesiapan orang tua dan kesiapan anak. Iya betul. Nanti kita akan bahas kesiapan apa saja yang perlu kita siapkan sebagai orang tua. Nah betul. Jadi ya mau dibahas sekarang atau nanti? Kesiapannya. Jadi yang tadi ya yang udah disebutkan sebenarnya ya, gimana lingkungan kamarnya pun yang aman gitu ya buat anaknya. Jangan sampai pas kita tinggalin terus anaknya jatuh gitu ya. Itu salah satunya ya. Dan yang paling penting adalah kesepakatan dengan anggota keluarganya, terutama suami kita. Terutama suami. Karena kita perlu saling mendukung ya. Karena itu kan maksudnya ketika anak nangis pasti antara suami atau istrinya pasti akan bingung. Anaknya harus diapain nih? Jadi kita harus ada kesepakatan dulu. Iya. Terus apa sih yang harus kita lakukan ketika anaknya nangis nanti, terutama kalau misalnya masih tinggal misalnya sama ibunya, mertua, sama atau mertua, iya nanti malah mengganggu tidur atau nanti orang tua juga. mertua atau orang tuanya malah makin bingung, ini kenapa Iya. anaknya cucunya dibiarin gitu Iya, nangis, gitu, malah nangis, jadi nangis. kesalahpahaman gitu ya. Jadi harus diinfokan lebih dahulu. Ini kalau ini adalah tuh kesepakatan bersama. Iya, oke enggak nih kita lakukan sekarang. Kalau misalkan belum siap ya udah nggak apa-apa, karena masih ada juga waktu kesiapan yang lainnya. Mungkin nanti setelah sekolah ya dia udah lebih tahu, lebih bisa diobrolin gitu, lebih bisa milih kasur sendiri gitu ya, lebih bisa milih baju sendiri gitu kan. Jadi dia lebih happy gitu ya dilepas di kamar sendiri gitu. Terus yang pasti lagi adalah membuat jadwal yang teratur. Jadi kita sudah tentukan dia maksimal masuk kamar jam berapa. Jadi misalnya dia harus tidur jam 9, berarti kita jam 8 itu udah harus Oh, siap-siap. sejam sebelum ya. Kalau Mami, bisa ya? sih sejam sebelum, karena kan pasti oke. anak pasti banyak rutinitasnya ya. Iya. Anaknya harus, ngedongeng dulu. yang pasti kan nyanyi-nyanyi dulu. kita harus bikin rutinitas sebelum tidur. Jadi misalnya cuci muka, gosok gigi, ganti baju, terus berdoa dulu, terus kita matikan lampunya dulu, itu juga penting ya. Atau kalau misalnya mau mendongeng dulu boleh, tapi tanpa mainan. Paling kalau misalnya mau tanpa gadget terutama ya. Karena gadget itu malah jadi nggak ini ya. Jadi bikin cengkar sih. Jadi bahasa makin terjaga bahasa ya. Sundanya ya. Cengkar gitu. Jadi apa up terus gitu, on terus karena sinarnya itu ya katanya. Karena itu kan mengirim menstimulasi otaknya supaya bisa lebih terbangun gitu intinya. Jadi no gadget ya Mam. Jadi kalau misalnya mau baca ya berasal dari buku atau misalnya alat peraga aja. Jadi no gadget. Nah terus apalagi Ada nih kesiapan? rutinitasnya, yang penting itu ya rutinitas, rutinitasnya ya. jadwal tidur. Betul. Terus ya komitmen dengan diri sendiri ya. Karena kita harus tega juga kalau misalnya memang udah ada komitmen, anaknya sudah mulai gede gitu. Dia harus tidur sendiri ya kita pastikan gitu, dan kita harus agak tega gitu dalam artian ya kita sebagai orang tua juga butuh istirahat yang cukup, tidak diganggu-ganggu waktu tengah malamnya. Terus kita juga sebagai orang tua juga pasti punya privasi ya, privasi sendiri gitu dengan pasangan. Biasanya bapaknya yang kayak kurang sejak punya anak kayaknya biasa bapak-bapak yang suka komplain gitu ya. Terus yang pastinya yang satu lagi itu membiasakan anak untuk tidur dengan sendirinya. Jadi tanpa kita bantu, misalnya kita belai-belai gitu itu kalau bisa sih jangan, dihindari. Jadi biarin aja dia mau tidur seperti apa. Terus jangan diajakin ngobrol. Kalau misalnya anak-anak kan suka sambil mau tidur tuh banyak ya, entah dia mau loncat-loncat atau misalnya dia mau ngajak ngobrol, ya udah kita cuekin aja, kita cuma tegasin aja sudah waktunya tidur gitu. Makanya
makanya perlu untuk mematikan lampu tidur ya karena itu. Karena anak kalau misalnya Lama-lama dia ngantuk gitu ya. karena itu kan mempengaruhi juga ya cahaya gitu. Kalau misalnya anaknya lampunya nyala, dia akan mudah terdistraksi dengan sekitarnya. Ngeliat oh itu ada mainan, jadi dia lebih tertarik dengan mainannya. Gitu. Iya sih, betul juga. Terus kalau misalnya anaknya terbangun di tengah malam kan pasti ya. Nanti kita juga akan bahas tentang yang namanya sleep regression. Kemarin ada juga nih yang nanya ya, sorry ya Mam ya, yang IG vouchernya, oh ini masih aja nanyain vouchernya khusus di Lazada kita Mams, jadi jangan sampai ketinggalan di Cuit Official ya Mams ya. Jadi bisa download aplikasi Lazadanya, terus langsung berkunjung ke Cuit Official di Lazada. Nih langsung ya Mams ya. Mumpung kita masih live nih, jadi vouchernya itu hanya bisa diklaim pas live. Jadi jangan sampai ketinggalan Dan kehabisan. Iya, masalah kita mau belanjanya besok nggak apa-apa, maksimal itu besok masih bisa belanjanya, tapi harus pas live ini diklaimnya. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan juga nih Mam, tentang melatih tidur bayi 10 bulan. Terus kalau yang bobonya harus nempel mama terus itu kayak gimana? Kedengeran nggak ya? Jadi cara melatih bayi 10 bulan untuk tidur sendiri, dan gimana kalau bayinya itu nempel banget sama ibunya nih? Gimana, apa yang harus dilakukan? Nah, biasanya kita yang pasti dari awal masih bayi itu kita harus biasakan untuk tidur sendiri, dalam artian tidak tanpa digendong. Jadi benar-benar letakin aja di tempat tidur. Nah ini kan sulit juga ya Mam. Tapi ini merupakan kayak tahap awal supaya anak bisa tidur dengan sendirinya. Gitu. Karena kalau kita kebiasaan nyusuin sambil ngegendong, nah biasanya anak akan lebih susah untuk tidur sendiri. Jadi mungkin nyusunya sambil boboan. Bisa, atau nyusunya sebelum tidur. Jadi nyusuin dulu sampai anaknya kenyang baru ditidurkan. Nah itu kadang PR juga ya untuk ibu-ibu. Aku juga sebenarnya kan direct breastfeeding kan dulu. Jadi pas anaknya habis kenyang itu dia langsung bobo sendiri gitu. Tapi ya harus dinenenin dulu gitu, dan emang sampai sekarang juga masih nyari gitu Mam. Kalau misalkan mau bobo. Nah itu masih PR juga ya. Ya itu ya, orang tua harus teganya di situ, komitmennya seperti itu. Karena mungkin sama kayak kita nyapih anak ya dulu ya. Betul. Karena kalau misalnya kita membiasakan tidurnya harus sambil digendong, itu akan bikin kitanya capek sendiri gitu. Dan itu yang itu Iya ya sih. menghabiskan energi. Apalagi lama-lama makin besar gini ya, anaknya makin berat. Dan merangsang emosi kita juga ya. Kalau misalnya anaknya susah tidurnya gitu. Jadi kita harus tahu juga. Gitu. Oke. Terjawab ya Mams ya. Nah selanjutnya, Berapa lama anak baby buat nenangin diri? Nangisnya berapa lama biar untuk belajar tenang? biar untuk belajar tenang nih, Jadi kira-kira bayi, ya. berapa lama? Nah, kalau misalnya dibiarin nangisnya berapa lama gitu ya. Ini Mungkin kita kayak yang tadi ya, yang bertahap itu mungkin betul, ya. dan ini tergantung situasinya seperti apa. Apakah memang anaknya dalam kondisi sehat atau memang lagi sakit. Kita harus tahu juga gitu ya. Terus kita harus lihat apakah memang kebutuhannya karena dia lapar atau dia memang diapernya penuh, kita harus tahu juga. Dan kalau apalagi terutama yang newborn, kalau untuk newborn kita harus lebih aware. Karena tidak bisa kalau misalnya dia nangis kita biarkan, karena kan dia sendiri juga nggak tahu dia kenapa, kita juga harus tahu ya kenapa. Jadi kita harus tetap ini Belum bisa komunikasi soalnya dia ya. Kecuali Mama aku lapar, mama aku lagi pipis atau gimana. Jadi kecuali kalau kita udah tahu ritmenya, udah tahu dia sebenarnya cuma pura-pura nangisnya, nah itu kita biarin aja gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nangisnya Nangis karena manja apa. gitu ya. Iya. Nah, oke. Sudah cukup terjawab ya. Ketika anak usia 19 bulan lalu ibu hamil lagi, apakah ASINya masih bagus? Oh. Masih. Itu biasanya kita harus konsul lagi ke dokter kandungannya, ke dokter obstetrik, karena kita harus lihat kandungannya apakah resiko untuk yang namanya kontraksi. Karena ada kontraksi beberapa- dini ya. Betul. Karena ada beberapa yang orang anaknya sampai maksudnya dia lagi hamil gede pun nggak apa-apa sampai Iya, menyusui. ada yang temanku sampai melahirkan dia masih menyusui anaknya yang sama. besar ya. Karena itu harus dikonsultasikan lagi dengan dokter obstetrik. Apakah janinnya cukup kuat untuk itu? Iya sih. Gitu. Tapi sebenarnya untuk ini mah nggak masalah ya sambil nyusuin. Tapi ya sambil kita
kesiapan janinnya juga ya, karena biasanya beda-beda ya rahim tiap orang tuh, ada yang memang kuat, ada yang memang beresiko gitu ya. Cuma nanti susah lepasnya ketika anak bayinya sudah keluar, dedeknya udah keluar. Ya kadang susah lepasnya gitu. Karena jatah, istilahnya kayak jatah kakaknya kok diambil sama adiknya. Ya jelas-jelas gitu ya, makanya harus dikomunikasikan juga mungkin ya. Ya nanti kita bareng-bareng nih sama Dedek. Gitu. Mungkin kita bahas yang di Lazada dulu ya. Bentar. Kurang keras masih Mams katanya. Oke, pakai Ya ampun. Pakai headphone. Tadi Onti ada sempat lihat nggak pertanyaan-pertanyaan Ada. kayak lumayan banyak. Kalau anaknya terbiasa telling story before gimana, Mam? Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Selama setelah itu Selama dia fun juga ya, maksudnya betul. tidur itu jadi nggak membosankan juga gitu. dan kalau itu misalkan- sebagai bonding juga ke orang tua kan. betul. Saya storytelling. Ya, karena aku juga sebenarnya Delin anakku itu senang banget cerita. Jadi mungkin anak cewek juga ya, jadi cerewet banget. Jadi sehari-hari kan aku kerja, jadi quality time sama anak itu memang pas lagi dia mau bobo. Iya. Kebanyakan orang yang tuanya bekerja seperti itu sih. Jadi dia bisa cerita nih A sampai Z. Hari ini main apa aja sama mbaknya. Terus hari ini belajar apa gitu ya. Sampai akhirnya lama-lama dia ketiduran. Dan mamanya pun ketiduran biasanya seperti itu. Jadi ya sah-sah aja ya Mam ya. betul. Asalkan memang anaknya nyaman dan orang tuanya nyaman juga. Ya intinya mah kita harus fleksibel ya, melihat situasi dan kondisi nggak cuman kitanya tapi anaknya juga. Tuh, karena balik lagi nggak ada metode yang memang 100% cocok gitu sama kita ya. Ini gimana, nggak ada benar dan salah. Balik lagi ke kesiapan orang tua masing-masing nih. Gimana kita cocoknya yang mana nih yang bisa diaplikasikan gitu. Jadi nggak ada yang kayak sekolah sih ini benar ini salah ya. Balik lagi semua teori parenting gitu gitu kan. Terus yang pasti juga kalau ketika anaknya terbangun di tengah malam, minta nenek, minta susu, cobain aja untuk kasih air putih dulu. No. Ya, jadi jangan langsung dikasih neneknya Iya. gitu karena dia akan terbiasa. Oh, kalau dia nangis, Kasih nenek. oh gitu. Itu berlakunya untuk anak berapa usia berapa bulan? Di atas, Di atas 6 1 bulan tahun. ya pastinya. Oh, Ketika dia setelah udah MPASI, makan. karena kalau MPASI kan berarti dia udah punya makanan padat dan kita harus pastikan dia memang udah cukup makan sehari itu. Susunya juga udah cukup ya. Jadi waktunya bobo tuh memang khusus untuk bobo gitu ya, jangan minum-minum lagi. Karena kebiasaan kalau nenek itu kan maksudnya anak jadi merasa nyaman ya. Jadi malah asumsinya itu kalau aku bangun harus nenen gitu ya mungkin ya. Tapi yang paling enak udah di atas tahun karena dia udah paham kalau itu bukan jatahnya lagi dan bisa dikomunikasikan. Iya. Nah, terus banyak nih yang nanya. Cara komunikasi ke anaknya itu harus kayak gimana? Diomongkan. Diobrolin ke anaknya. Walaupun maksudnya kita mikir dia anak ngerti nggak ya, cuma ya kita omongkan dan kita praktekkan. Harus konsisten mungkin Betul, ya. dan konsistensi itu kayak waktu itu ke anak saya yang umur masih 4 bulan, saya tuh udah biasain untuk tidur sendiri tanpa digendong. Lumayan ya. Jadi itu lumayan membantu, maksudnya kemana-mana ya nggak harus digendong kalau misalnya mau tidur. Jadi tinggal diletakin aja sambil dibilang aja waktunya tidur kamu bobo ya, sambil paling ditepuk-tepuk pelan udah. Setelah itu Tapi anaknya nggak rewel gitu ya. enggak, karena kita udah Nggak biasain ya. nangis. Karena yang penting itu adalah membiasakan. 4 bulan nih Mams. Terus luar waktu biasa ya. Waktu umur udah setahun dia sudah pakai botol sendiri, ya udah tinggal bilang aja kamu minum, mami mau mandi dulu ya, atau misalnya mami mau beres-beres kamu tidur sendiri, tidur. Luar biasa ya. Aku juga pengen nih anak kayak gitu. Gitu sih. Jadi cara tips-tipsnya itu jadi harus komunikasikan dengan baik ya dari awal ya. Meskipun dia usia 4 bulan nih Mams, ternyata udah bisa, udah ngerti ya. udah ngerti Meskipun dia sebenarnya. belum bisa ngomong kan, Betul. tapi dia ngerti sebenarnya. Paling kalau misalnya mau, kalau misalnya dia udah mulai ada tuh biasanya umur tahun lah udah mulai ada mainan kesukaan, boneka kesukaan, itu boleh dijadikan teman untuk tidurnya. Teman tidur. Ya dan kondisi kamarnya lagi ya. Betul, Benar-benar pakaiannya nyaman. harusnya nyaman.
yang tidak panas atau yang tidak terlalu kedinginan juga ya. Nah, itu penting juga ya Mams ya, di highlight. Salah satunya bajunya Cuit ya. Iya nih Mam Desi ini pelanggan Cuit banget ya. Newborn. Iya dari newborn memang. Betul. Jadi ya cukup senang juga sih kalau produk Cuit itu memang bisa turut membantu anak merasa nyaman ya. Jadi mendukung sleep training yang nyaman untuk Karena anak kalau juga. kepanasan juga anak kan pasti rewel ya. Jadi gelisah tidurnya. Iya sih betul ya. Iya sih, kalau Dalin juga kalau misalkan terlalu tebal gitu bajunya berlapis-lapis kan Benar. jadi gerah. Betul. Jadi dia mudah gatel lah, terus kebangun. Makanya belakangan sih aku nggak pakai singlet lagi, langsung kalau malam gitu ya Mams ya. Karena Lengan panjang. pakai lengan panjang Cuit itu kan bahannya tebal. Bahannya tebal tapi adem, benar. karena dia beri tebal kan, jadinya sirkulasi udaranya itu baik. Jadi kalau misalkan panas dalam tubuh itu dia bisa menyesuaikan. Kalau misalkan panas dia mengeluarkan si keringatnya, si panasnya itu. Jadi nggak ngekep di dalam gitu ya. Jadinya selama ini Dalin untungnya sukses gitu. Makanya baju Cuit untuk sleep training ini baru sekarang masih sleep dengan ibunya tapi ini sedang melangkah ke Dalin pisah kamar. Tapi ya itu yang kita harus bahas juga tentang yang sleep regression itu. Itu adalah fase Ya. dimana Nah itu ada yang kemarin nanyain juga ya di Instagram, gimana ya kalau anakku itu sering terbangun di malam-malam. Nah itu ada teorinya lagi tentang sleep regression. Jadi itu adalah fase di mana anak memang sering terbangun ketika dia sedang tidur. Perkembangan anak ternyata Dan Mam. itu ternyata memang bagian dari perkembangan anak, terutama ketika masih bayi. Jadi memang sedikit-sedikit terbangun karena bisa aja kan dia bisa karena tumbuh gigi atau ketika dia lagi belajar untuk tengkurap atau dia belajar untuk merangkak, belajar lari. Nah, itu fase-fase tahap perkembangan. Nah, itu akan mempengaruhi dengan kadar hormon di dalam otaknya. Itu akan mempengaruhi tentang tidurnya. Gitu. Jadi bukan hanya karena Jadi itu tidak berbahaya. suasana kamarnya panas atau kedinginan gitu ya, atau dia lagi memang kangen sama mamanya gitu. Tapi memang itu ada tahap-tahapnya. Misalnya di usia waktu itu di teori ada di usia 4 bulan ketika dia mulai tengkurap. Terus usia 8 bulan ketika dia mulai merangkak. Terus usia setahun ketika dia mulai jalan. Kebanyakan sih itu. Jadi memang ada memang ada tahap-tahapnya ya, fase-fasenya dan gitu. jangan khawatir juga ya maksudnya karena Kayak kita aja. memang itu normal ternyata. Kalau kita misalnya kecapean kan biasa kalau anak perkembangan fisik seperti itu pasti pengen explore kan, terutama yang baru belajar lari. Iya betul. Belajar jalan, belajar Pengennya lari. terus aja belajar Itu ya. pasti kayak istilahnya anak. Disuruh tidur susah dikejar-kejar. Nah itu kan jadi anaknya jadi overload. Gitu. Kayak kita kalau kecapean kan juga pasti ujung-ujungnya kayak ngigau. Susah Ya, susah bobor, tidur, ya. kayak gitu. Itu Jadi nangis-nangis gitu ya. Sering tuh Dalin seperti itu. Jadi mungkin karena kecapean mainnya lari-lari gitu ya, mau tidur. Nah itu akan ngaruh lagi ke regulasinya. Nah itu nanti bahasannya panjang sekali. Mungkin selanjutnya gitu. Gitu. Sebelumnya iya mau sambil membahas pertanyaan nih Mams ya, aku mau ngasih lihat koleksi-koleksi yang bisa untuk teman tidur. Tadi ya. Sambil baca lagi pertanyaannya apa ya? Bener nggak sih botol susu kosong tetap dikenyut bikin masuk angin anak? Botol kosong sebenarnya bukan bikin masuk angin ya, tapi lebih mengaruh ke oralnya, ke rahangnya nantinya, ke gigi-giginya juga. Jadi akan lebih baik pakainya empeng dibandingkan botol kosong. Ya. Empeng itu salah satu bentuk untuk membantu juga sih kalau untuk yang masih kecil ya. Gitu. Gimana dengan anak yang kalau tidur nggak suka pakai selimut tapi harus pakai kipas angin? Hah? Oh ya. Yang tidak mau pakai selimut. Nah, memang biasanya memang seperti itu ya, anak-anak zaman sekarang tuh susah banget untuk dipakai selimut. Kayak anak saya juga sampai sekarang dari newborn itu padahal rumahnya itu dingin banget, daerah Sariwangi, daerah gunung, tapi tetap tidak pernah mau pakai selimut. Dan itu ternyata memang masih wajar. Karena kan suhu tubuh anak bayi itu memang lebih panas dibandingkan suhu orang dewasa gitu. Iya ternyata lebih panas. Jadi kalau misalnya dia memang pakai kipas angin, bisa aja kipasnya diarahin ke yang lain, jadi jangan langsung nyemprot. Atau misalnya bisa pakai selimutnya Cuit. Bisa membantu ya.
Lagi buka lapak. Bukan apa. Iya, Pak, udah diceritakan. Mm-mm. Nah, aku Bisa lagi salah bawa satu ya. gambaran. Karena kalau misalnya selimutnya terlalu tebal juga pasti anak Gerah gitu ya. Bahkan kalau anakku Delin sih suka nggak pakai selimut. sama dari bayi. Karena baju cuit sendiri kan udah tebel. Jadi maksudnya kalau misalkan nggak terlalu dingin itu cukup sih untuk cover badan anak ya. Karena dia juga cukup nyaman gitu, meskipun bahannya tebal juga nggak akan gerah. Karena dia tadi breathable ya Mams ya, jadi keringat itu tetap terserap di bajunya, jadi nggak akan gerah, nggak akan gatel tuh. Tapi kalau misalkan suasananya dingin banget nih, karena yang pakai AC mungkin ya, karena kita kan di Bandung jarang pakai AC sebenarnya. Ya cuma kemarin juga sempat mami-mami minta ya, adain dong koleksi selimut. Nah ini Udah dia. disiapin langsung. Ya bisa lihat juga ya Mas ya, ini lagi ada promo banget Cuit X Kintakun di Lazada Cuit Official untuk pembelian Cuit X Kintakun. Jadi dapat produk cuit satu nih dan dapat free singlet juga nih Mams. Jadi jangan sampai lewatkan. Bombok tadi diskonnya up to 90% tadi ya Mams ya. Ada diskon followers, ada diskon apa tadi live stream, dan free ongkir lagi, flexi combo, ya ampun. Banyak plus Banyak banget plus. Nah ini bisa dijadiin temen tidur juga. Tuh bisa dilihat ya. Itu selimut Mams bisa dipakai dari usia newborn karena dia itu aman banget. Udah tersertifikasi Oikotex Internasional Mams. Jadi dijamin nggak akan rontok, terus nggak akan luntur karena ini aman banget ya Mams ya. Lembut sekali. Buatannya lembut banget. Nah ini bisa untuk hooded blanket namanya. Tuh seperti ini. Ini yang polos Jadi ya. kan biasa keluar dari rumah sakit kan biasa pakai selimut seperti ini ya, supaya hangat. Nggak kena angin ya. Gak kena terpaan angin dari kepala sampai kaki itu hangat tuh seperti ini ya Mams ya. Terus ada yang ini Ini ya, tersedia berbagai macam tuh coraknya. Tergantung Lucu-lucu sukanya yang mana. Ini lagi promo up to 90%. Ya ampun. Khusus hari ini bisa langsung klaim vouchernya saat ini juga only pas live stream ya Mams ya. Jadi klaimnya sekarang, mau belinya besok nggak apa-apa, maksimal besok. Tapi klaimnya hanya bisa saat ini juga pas live stream. Jadi jangan sampai nyesel, jangan sampai nggak kebagian, jangan sampai nggak bisa bobo nantinya. Pokoknya harus wajib banget klaim vouchernya sekarang. Nah ini ya, ini yang namanya hooded blanket nih Mams. Ini yang polos ya. Nah iya ini kalau yang demen polos-polos, ini juga polos sih sebenarnya. Cuma ini ada topinya hoodie-nya, aja. iya ini ada hoodie-nya. Jadi bisa untuk pergi Mams, ini nggak cuma untuk di rumah. Ini juga bisa untuk pergi karena modelnya simpel ya Mams ya. Tuh lucu. Namanya needle blanket. Dan ini ada yang namanya bubble blanket. Ini tuh spesial ya Mams ya. Kenapa spesial? Karena dia itu mempunyai tekstur minky ini nih Mams. Minky ball ya. Dan ternyata tekstur ini tuh bukan cuma untuk melatih motoriknya ya. Kan biasanya memang baby tuh harus dilatih berbagai macam tekstur ya. Dan ini bisa melatih motoriknya ya. Untuk motorik kasar atau motorik halus ya? Motorik halus. Oh iya kalau kasar itu lari-lari gitu ya. Iya, iya. Gitu ya. Nah ini pun bentuknya itu kan menyerupai puting ibu ya. Jadi Bisa sebenarnya membantu bisa ya. untuk sleep training ini. Jadi kalau misalkan anaknya yang masih nempel-nempel sama ibunya nih, bisa juga diperkenalkan nih pakai selimut ini. Gimana kehadiran si selimut ini bisa menggantikan mungkin kalau dia teler-teler gitu ya, sekilas meraba selimut ini merasakan kehadiran ibunya gitu. Bisa juga. Bisa dimain-mainin soalnya. Dan motifnya itu macam-macam banget Mams. Ini lucu-lucu banget. Ini spesial ya Mams ya. Tuh. Ini udah standar internasional Mams, karena kita produksinya juga dari luar nih ya Mams ya. Jadi dijamin aman banget untuk anaknya karena udah tersertifikasi Oikotex Internasional. Tuh. Sip. Nah, ada lagi? Pertanyaan terakhir. Kalau sedang sakit harus ngulang lagi dari awal sleep trainingnya.
Oh, Kalau sedang sakit, enggak juga, tergantung ya. Kalau anaknya Memang suka udah nempel terbiasa, banget ya kalau lagi misalnya sakit. udah terbiasa, biasanya udah gampang untuk nanti ngelepasin lagi. Cuman yang pasti kalau lagi sakit ya memang kita harus temanin ya, biar dianya, maksudnya kalau ada apa-apa juga kitanya langsung tahu. Iya, takutnya kalau panasnya tinggi Terlalu gitu tinggi, ya, kita kan resiko. harus terus berjaga-jaga Karena nih. kita harus menghindari resiko yang kita harus hindari juga ya. Iya, iya sih. Mungkin Makanya nanti kita harus sleep menyesuaikan. trainingnya lanjut begitu dia udah sehat. Benar. Makanya itu ya, training itu benar harus fleksibel. Jadi nggak bisa dipaksakan. Iya sih betul. Nah, masih banyak pertanyaan ya, Mams ya. Nih, aku sudah klaim semuanya, Mam Dewi. Wih, luar biasa ini, Mami. Ranking 1 nih, Mam. Aku punya dan nyaman banget, lembut. Oh iya, thank you, Mam. Seneng deh, bagus banget produknya Cuit. Thank you, Mam. Seneng deh ya kalau dengar testimonial ibu-ibu ini, merasanya kita produksi tuh nggak sia-sia gitu ya. Karena memang gitu ya. kepake gitu. Nah, ini ada ketika anak yang tadi ya ini ya, suaranya kecil banget, aduh, volumenya ya. Kalau sedang sakit yang tadi ya. No standar internasional, iya, Mams. Dulunya nggak bikin alergi. Enggak, pasti karena kita standar Oikotex internasional, Mams. Jadi udah certified untuk ekspor ya, Mam ya. Dan kebetulan memang ini produksinya juga di luar, makanya udah tersertifikasi internasional, Mams. Tuh, asik. Udah ya. Tadi ada pertanyaan apa lagi ya yang belum terjawab? Coba. Bagus banget. Mams, cuci selimut itu boleh pakai sikat nggak? Wih, pakai sikat. Hand wash aja sih ya biasanya. Iya, hand wash ya. Karena takutnya apa ya, cepat rusak juga ya kalau benar, misalnya karena pakai sikat ya. bulu-bulu kayak gini kan kalau misalnya disikat malah jadi takut rontok atau apa. Karena ini gitu. kayak nyuci boneka juga ya. Paling Bulunya kalau kan mau halus. ya di mesin cuci atau hand wash aja, jadi nggak usah kucuk yang terlalu kuat gitu. Cuman Kita sih menyarankan antara hand wash atau cuci mesin. Ini ada nggak ya? Nggak ada. Cuma ada washing instructionnya, bisa dilihat di Lazada juga ya. Jadi cukup pakai tangan juga bisa, atau pakai mesin. Nggak disarankan pakai sikat karena takutnya merusak teksturnya ya, Mams ya. benar, si minkinya ini. Meskipun dia anti rontok, tapi kalau digaruk-garuk terus juga lama-lama rontok ya, yang namanya bulu gitu. Makanya lebih baik sih lebih halus aja, lebih aman ya. Tapi dijamin kalau nyucinya nggak ekstrim itu dijamin nggak rontok dan juga nggak luntur nih, Mams. Karena ini udah tersertifikasi internasional, Mams. Oikotex standar A. Tuh. Maaf, Mam, sambil masak nonton live-nya. Iya, nggak bawa, Mam. Bisa klaim vouchernya itu di Lazada kita ya, Cuit Official. Benar. Cuit spasi official. Iya tuh ada yang klaim di Lazada. Ada yang jawab. Makasih ya, Mam ya. Aduh, ada yang bantu jawabin. Thank you. Oh, ada yang itu. Ini ada yang salah. Salah. Malah Iya. cek toko sebelah Iya, ya. cek toko sebelah. Nanti ada waktunya, Mam, di toko sebelah. Kali ini kita lagi di Cuit Official di Lazada ya. Nih, jangan sampai ketinggalan karena klaim vouchernya itu khusus live hari ini loh, Mams. Khusus live saat ini. Nah, jadi kalau yang masih mau klaim voucher nih, jangan sampai ketinggalan. Betul. Jangan sampai kita udahan nih baru nyesel. Terus nggak bisa tidur. Ya. Nah, Mams, makasih sarannya. Makasih juga, Mams, sudah nontonin kita. Kalau ada yang masih mau bertanya nih, boleh nih, Mams ya. Kita masih buka. Barangkali masih kurang puas nih dengan jawaban-jawaban kita ya. Karena tadi tuh banyak banget nih pertanyaan. Nanya, anak saya umur 10 bulan, wajarnya tidur berapa lama ya? Anak saya kalau tidur bentar-bentar bangun, belum ada 30 menit sudah nangis. Jadi saya harus standby di sampingnya. Nah, itu yang tadi ya, yang sleep regression itu ya. Salah satunya. Tapi sleep regression juga nggak setiap Nggak hari, setiap hari. ya, harusnya. Biasanya itu ada jeda, maksudnya ada rentang waktunya biasanya. Apalagi kalau misalnya umur yang 0 sampai 3 bulan pertama itu biasanya ada yang namanya kolik.
Itu juga ngaruh ya. Iya. Jadi Kolik setiap- itu ya yang nangis-nangis Betul, terus nangis itu ya, terus yang Mam. nggak berhenti gitu. Itu juga mengganggu ya. Itu sangat mengganggu anaknya dan kitanya juga gitu. Iya, nah itu perlu dilihat juga ya Kondisinya kondisi seperti anaknya. Bisa konsultasi ke DSA-nya juga Betul, kalau kenapa- misalkan apakah memang ada yang sakit keseriusan atau ini. apa gitu ya. Karena kalau terus-terusan bangun seperti itu berarti kan kualitas tidurnya tidak kurang. Iya betul. Jadi harus diperhatikan juga ya. Apakah terlalu panas Betul, mungkin bisa ya? jadi terlalu panas. Kamarnya terlalu panas. Dia mungkin terlalu berlapis-lapis gitu ya bajunya. Atau juga kedinginan itu bisa juga ya. Jadi Jadi harus harus lihat. pas gitu ya. Benar. Kondisi lingkungannya seperti apa. Nah, jadi oke, baru bergabung belum paham soal voucher live stream. Mau nanya, baby aku umur 1 tahun 8 bulan. Tiap malam kalau tidur pasti bangun tengah malam jam 3 subuh, kadang jam 1 subuh. Itu kenapa ya? Ya. Sorry, bahas yang voucher live stream dulu ya. Itu tinggal klaim aja Mams di Cuit Official di Lazada kita. Jadi jangan lupa download aplikasi Lazadanya. Terus masuk ke Cuit Official, itu ada di link tree kita Mams, linknya ada di atas. Langsung cuit di Lazada bisa, atau di highlight yang sleep training itu juga ada. Langsung swipe ininya, linknya bisa langsung masuk ke Cuit Official kita. Nah, jadi pertama-tama harus buat akun Lazadanya dulu, tapi gampang, tinggal masukin aja datanya sebentar, terus langsung bisa klaim vouchernya. Tapi bisa juga kalau yang udah ada akun Lazadanya bisa tinggal klaim aja. Jadi khusus banget untuk hari ini aja, untuk live stream ini aja ya Mams ya. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai nyesel, jangan sampai nggak bisa tidur. Wajib banget klaim vouchernya pas live ini. Kita masih tungguin nih, ini sambil kita bahas pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu ya, supaya semua senang, semua happy ya di Cuit. Gitu. Nah terus tadi ya, Iya. baby aku umur 1 tahun 8 bulan. Tiap malam kalau tidur pasti bangun tengah malam jam 3 subuh, kadang jam 1 subuh. Ya itu Kenapa masalah ya? regulasinya. Oh, mungkin biasanya Kecapean kah? Atau dia kurang mungkin rutinitas sebelum Betul, tidurnya itu rutinitas, harusnya makin lama makin slow ya. Ada yang bilang kayak misalkan jangan lari-lari sebelum mau bobo gitu. bukan sih, lebih tepatnya kita mengademkan anak sebelum tidur. Iya. Jadi kan biasanya kan anak-anak suka yang itu dapat. Iya, ini kita udah lewat sejam. Terus lagi reconnecting ya Mams ya. Ya. Untuk Cuit Nursing Wear nih. Yang ini juga. Gimana ini? Oh, oke. Sebentar ya yang di Lazada. Untungnya yang Lazada sih stay on ya. On terus, mau kita seharian juga tetap on ya Mams ya. Jadi jangan sampai belum klaim voucher karena bakal rugi banget ya, merasa ketinggalan banget karena diskonnya bisa up to 90% nih Mams dengan voucher-voucher kita yang tadi. Belum lagi ada free ongkir juga ke seluruh Indonesia, jadi jangan sampai ketinggalan. Betul. Nih, Nah, lanjut lagi. Jadi Ya. kalau misalnya itu ya kita harus mendinginkan dalam ya artinya mendinginkan anak, karena kalau misalnya itu kan istilahnya anak suka lari-lari atau apa, mesinnya kan panas ya. Nah kalau misalnya Kayak tiba-tiba kita disuruh aja. tidur pasti Iya, nggak bisa. betul. Pasti Lagi puncak-puncaknya nih. Tiba-tiba tidur, ayo tidur. Susah juga sih ya. Betul. Jadi kita harus ademin lagi. Caranya gimana? Itu ada tekniknya. Jadi nggak boleh Gimana sembarangan nih, Bang? juga. Ada yang namanya teknik berhak, peluk beruang. Oh, gimana ya? Jadi dihak gitu. Ada contoh boneka atau Boneka ini palingan yang delin. Delinnya lagi di bawah. Ini Nggak bisa. kurang Karena ini itu ya. ada namanya peluk beruang. Boneka ini nggak boleh. Iya. Guling, iya. Ini palingan. Ya. Nah ini cukup gede nggak? Kurang posisinya, jadi bisa ya. Di YouTube kayaknya ada juga Ini. kayaknya. Boneka Cuit. Nah itu bisa ditekan. Nggak bisa ya. Nah ini tuh Iya. contohnya itu adalah kita nanti posisinya bisa sambil duduk. Bagusnya sih sambil duduk. Nanti ini posisinya ini kita angkat. Kedua tangan kita tuh di bawah. Nih ada di bawah lutut gitu. Oh, oke. Dan kedua tangan anaknya harus di luar.
Oh. Itu namanya teknik berhak. Oh. Itu buat yang masih di bawah ya 3-4 tahun masih bisa lah berhak. Kalau anaknya sudah lebih gede lagi, nah kita biasanya namanya teknik sandwich. Jadi Lucu ya. Nama-nama tekniknya lucu. Iya. Jadi kalau teknik sandwich itu Ya. anaknya ditidurin di kasur, posisinya udah aman, nyaman, kedua tangannya di depan. Oh. Kedua tangan di depan, kita timpuk punggungnya pakai Jadi anaknya kayak bantal. gini. Bener. Terus kita timpuk pakai bantal. Pakai bantal kita tekan, tapi ya jangan terlalu kuat ya. Kayak mau di Smackdown. Jadi hitungannya satu sampai hitungan kalau misalnya dia terlalu capek, kita bisa sampai 20 detik. Oh. Jadi cukup 1 sampai 10 detik atau 1 sampai 20 detik aja. Oh gitu. Jadi dia jadi lebih Iya, cooling jadi down. kayak istilahnya arousalnya jadi lebih rendah gitu. Jadi nggak high arousal lagi. Oke. Gitu sih. Luar Namanya biasa ya, teknik Mams ya. berhak sama teknik sandwich. Di YouTube Dua pasti itu ya. ada sih. Oke. Gitu. Tuh, kalau berhak tadi yang meluk dari belakang ini ya. Mas Jadi ya? kayak di pangku, Mm-mm. tapi si kakinya harus di atas gini ya. Gitu. Oh, jadi di pangku anaknya, Tangan terus kita di bawah hak lututnya, gitu ya. tangan kita di bawah lutut sama sambil megang badannya. Tapi tangan anaknya harus bebas. Oh, Jadi nggak ngerasa ketekan. itu berapa lama? 1 sampai 10 detik juga. Oh, sama. Itu untuk anak di bawah 1 tahun. Di bawah selama kita masih bisa gendong aja. Jadi kalau misalnya udah susah gendongnya, misalnya Kalau 4 udah- tahun gitu, Iya. itu kan lebih susah ya gendongnya. Nah itu baru kita pakai teknik sandwich itu, atau yang badannya gede. Iya, iya. Nah, gitu sih. Nah, kita ya sih untuk outfit yang nyaman nih. Salah Kebetulan satunya ya. kita ada yang namanya slip suite, tapi slip suite-nya ada di bawah ya. Nih, Ini contohnya. namanya kimono jumper. Ini buat yang newborn Ini ya. body suit. Iya, nah ini kan penting ya Mams ya. Kenapa ada snapnya? Snap button ini penting supaya dia itu nggak ngangkat-ngangkat juga ya. Kalau misalkan dia lagi bobo sendiri gitu kan, terus kalau kayak Delin ya, dia tuh suka ngangkat-ngangkat sendiri bajunya. Tuh, mungkin ada yang gatel atau gimana gitu ya. Dia kayak nggak suka aja diselimutin gitu ya. Nah makanya kita bikin produk-produknya tuh yang memang ada snapnya gini. Ada yang slip suite-nya. Nah bisa dicek juga nih di Cuit official kita. Ada yang namanya slip suite, itu tuh kita pakai sleting Mams. Pakai sleting. Oh iya, ini ada. Ini tuh. Ini spesial didesain untuk tidur. Jadi ada pelindung kaki. Biasanya kan kalau anak yang masih kecil, masih baby itu kan Pakai kaos kaki. pakai kaos kaki kan, Mam. Tapi kaos kakinya juga suka nggak betah ya. Suka dilepas. Suka dilepas terus Atau pas akhirnya gerak-gerak hilang. gitu ya. Iya. Nah, itu kita sediakan ini namanya fleksibel apa ya namanya ya? Fleksibel mitten. Ya, termasuk mitten juga ya. Jadi di sarung tangan dan sarung kaki. Nih. Oh, di Lazadanya kenapa ya? Oke. Nah, ini bisa ya ampun. Ya, salah satu yang tadi harus diperhatikan kan memang baju juga yang nyaman. Ya, jadi itu memang kita desain khusus untuk slip suite. Jadi untuk bobo. Jadi kalau misalkan dia pun bobo sendiri jangan khawatir karena si cuitnya sendiri ini bahannya kan nyaman. Jadi dia tebal tapi breathable. Jadi kalau misalkan dingin itu dia bisa menyesuaikan, dia bisa hangat, tapi juga nggak gerah gitu, Mam. Ya sebagai pengguna cuit tentu tahu ya kalau pengguna cuit itu Dari zaman newborn Dari sampai zaman anaknya newborn. sekarang umur 3 tahun. ya terharu ini. Dan itu awet banget loh. Ya, baru nyadar kemarin ada baju dia yang baru waktu kita pakai itu umur setahunan, sampai sekarang masih kepake. Ya Belum Allah. 3 tahun. Tanpa buluan, tanpa Terharu ya Mami ya kalau kayak gini. Ya jadi memang kalau yang udah tahu nih produk cuit ya, produk cuit itu kan nggak tipis Mam. Jadi
tebal tapi dia itu nyaman karena dia breathable, jadi nggak bikin gerah karena dia adem karena dia nyerap keringat mam. Itu rahasianya kenapa cuit itu nyaman, karena dia nyerap keringat dan juga dia tebal, cukup tebal lah untuk kalau misalkan kedinginan dia bisa menghangatkan mams gitu. Dan ini tuh sleep suite tuh ada pelindung mittennya, flexible mitten. Jadi kalau misalkan biasa anaknya pakai sarung tangan, sarung kaki, nah ini bisa tinggal lepas-lepas gitu iya, ya. yang suka lepas-lepas nih, ini tinggal dilipat aja mam. Tuh gampang kan? Terus nyaman banget ininya ya. Iya, settingnya di dalamnya. jadi praktis ya, karena sebagai ibu-ibu anti ribet nih mam ya. Jadi kadang kan kalau pakai snap terlalu banyak itu kan apa ya? Yang pertama boros waktu, iya, wasting time banget gitu ya, dari atas sampai bawah. Terus dari gitu ada yang jinjet gitu ya, ada yang nggak pas gitu pasangannya. Nah makanya kita berinovasi pakai sleting ini tuh. Jadi ini kalau yang perutnya buncit gitu jadi keluar iya, terus kayak bolong gitu ya, kayak kancingnya nggak bolong. Nah itu kan nggak enak banget gitu ya. Nah makanya kita pakai sleting, dan jangan khawatir kalau susah ganti popok mams, karena kita itu double zipper, jadi sletingnya bisa dibuka dari bawah juga. Dan sletingnya ini aman mams, karena kita ada safety-nya ya, ada lapisan safety zippernya nih, lihat tuh. Jadi aman banget nih dibuka dari atas dan dari bawah. Ini kalau mau ganti popok malam-malam, iya tinggal dibuka aja bawahnya tuh mams tuh. Jadi nggak usah dari atas dibukanya gitu ya, jadi tinggal bawahnya aja gitu. Nah ini bisa menjadi salah satu apa ya, reference untuk pakaian yang nyaman untuk sleep training maupun sekarang lagi sleep biasa juga tetap nyaman. Selain juga memang kita baju yang favorit kita kan, yang signature kita itu yang set kan. Baju set kita juga jangan khawatir mas, karena bajunya tuh panjang, jadi bisa dilihat ya. Bajunya tuh cukup panjang. Oh ini masih bodysuit nih. Ini bodysuit murah banget mams, tinggal 39.000 udah diskon. belum sampai 40.000 ya. Iya, bisa cek Dengan- aja ya di Nusnya, dengan 30 ribuan dengan diskon plus-plusnya. up 90%. Dengan Ya diskon ampun. berbagainya. Ya ini ada 3 macam bodysuitnya. Ini bisa dilihat juga yang setelan kita nih yang biasa di sini. Oke, kayaknya untuk soalnya kan kalau sleep suite itu cuma sampai ukuran L, jadi sampai 1 tahun. Lebih kurang setahun. Kalau anaknya udah mulai jalan-jalan, udah lari-lari kan biasanya pakai yang Piyama piyama gitu gini, ya. Setelan atas bawah. ya. Dan jangan khawatir kalau ini gampang naik karena dia lumayan panjang mams desainnya. Dan salah satu keunggulan cuit itu enak banget, dia masuk sendiri ya Betul. kepalanya. Jadi kalau yang belajar pakai baju sendiri enak banget ya. Iya itu dia. Nah kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita mau langsung ke giveaway nih. Lucunya thank you mam. Oke, udah pada siap ke Cuit Official ya? Pertanyaannya hanya di Cuit Official, oke? Jadi kalau yang belum follow nih Cuit Official, wajib banget follow dan langsung cek di Lazadanya, karena sekarang kita mau ada giveaway. Yang ditunggu-tunggu. Yang dinanti-nantikan dari sejam yang lalu. Iya, aduh nggak kerasa banget ini ya Mam ya, kita udah cerewet banget nih selama sejam ini. Mudah-mudahan nggak pada bosen ya nongkrongin kita. Ya, jadi pertanyaannya itu gampang banget nih Mams. Udah pada standby kan ya di Lazada kita? Lazada kita, oke. Pertanyaannya itu, apa saja sih promo yang sedang berlangsung pada hari ini? Gitu banyak loh. Ayo jawab selengkap-lengkapnya nih ya Mams ya. Terutama yang di Lazada kan pasti tahu ya, dari tadi, dari awal sampai akhir kita udah cerita nih panjang lebar. Sampai berusaha-busa Iya, sampai hilang suara. Iya. Jadi apa ya? Udah ada yang jawab nih. Oh iya. Wih, cepet banget ini. Yang pertama itu Sunita. Gimana? Diskon up to 90%. Beli
beli banting cuit Skin Tapung free singlet, free ongkir up to 10.000 plus diskon 10.000. Wih, lumayan ya. Dan ada lagi? Iya, lebih lengkap lagi ya. Tapi itu nggak apa-apa, yang pertama boleh deh. Satu ya, terus yang kedua nih. Diskon up to 90%, 50 plus 10. Coba yang paling lengkap Onti. Tadi yang pertama boleh ya diambil ya. Karena dia sudah gercep. Gercep banget. Kita hadiahkan body sweet. Boleh milih. Boleh milih. Boleh milih tipe warna. Kita ada 3 warna nih. Ada yang polos, ada yang apa namanya, Mitsu. Terus juga ada yang 10%. Live 10%, diskon banding 10%, free singlet untuk pembelian lengkap, free ongkir juga. Jadi itu siapa Onti? Itu atas nama Harun. Harun. Tadi yang pertama siapa ya Onti? Swita. Tadi selamat pada Mami Swita dan Mami Harun. Jangan lupa klaim hadiahnya ke admin kita ya. Chatting aja, Onti aku tadi yang menang di giveaway. Selamat ya. Tapi jangan khawatir, yang lain juga masih ada pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaan berikutnya apa ya? Jeng jeng. Jeng jeng. Oh, keunggulan baju cuit. Oke, itu Gampang banget. Apalagi kalau memang sudah ngikutin Sudah dari langganan awal, ya, ngikutin dari awal. newborn kan pasti tahu banget nih kenapa pengen produk cuit. Dan produk cuit itu nggak cuma untuk baby loh Mams, karena kita yang kita pakai juga ini baju menyusui sebenarnya, baju hamil menyusui. Dan ini adem banget karena ini memakai campuran tencel Mams yang eco friendly, terus dia juga aman untuk sensitive skin. Jadi bisa diraba ya, karena dia itu lembut sekali. Ini itu dirancang untuk kulit-kulit ibu yang sensitif dan kulit newborn yang sensitif. Ya, jadi dipastikan aman ya, dan ada antibakterialnya juga Mams. Jadi jangan sampai kehabisan, mumpung lagi diskon nih up to 90% Mams. Free ongkir juga, kapan lagi? Hanya hari ini, hanya pas live aja. Jadi jangan sampai lupa untuk klaim vouchernya sekarang ya. Tuh. Nah itu tadi udah ada yang jawab. Dari Novia Sukma, super soft, comfortable, breathable, antibakteri, kancing jipernya aman untuk produk-produk standar. Wih, mantap. Sampai kancing-kancing. Sampai inget ya. Itu padahal tadi belum sempet diomong ya kancingnya. Iya, kancingnya itu dijamin anti karat ya Mams ya, karena kita semuanya sudah tersertifikasi Oikotex dan Standar Nasional Indonesia. Jadi dijamin aman untuk buah hati Anda. Dan juga untuk kulit-kulit sensitif tuh pasti aman. Jadi siapa ya Onti pemenangnya? Novia Sukma. Novia Sukma. Oke, Novia Sukma dikasih set ini, set panjang. Selamat. Ini tuh motif yang dulu nih, motif KC. Iya. Jadi kita itu selalu seasonal kan Mams. Ini tuh Limited yang edition. limited edition. Nah makanya dari itu, mumpung ada itu harus langsung diborong ya, ya. Karena banyak tuh yang udah customer lama kan pengen lagi dong nyetok lagi. Aduh gimana ya Mams ya, kalau udah habis gimana gitu. Makanya mumpung lagi ada, harus langsung gercep nih, gercep aja langsung ke Lazada kita. Mumpung persediaannya masih ada. Ini motif-motif yang baru sekarang. Nah, setelah itu karena masih banyak antusiasnya nih ya Mams ya, kita mau ada giveaway lagi. Wow, banyak banget ternyata. Jadi kita hadiahkan kimono jumper. Nih, lucu ya kimono jumpernya ya. Nah, ini pertanyaannya gampang banget. Jadi khusus di live ini kita juga mengapresiasi yang di Instagram ya. Jadi selain di Lazada, pertanyaan yang ini juga bisa dijawab di Instagram, tapi khusus Instagram kita cuit_nursingwear ya. Jadi jangan sampai salah. Semua yang di cuit_babywear juga harus wajib follow cuit_nursingwear. Ini nggak tahu yang kameranya yang mana ya? Kameranya yang mana ya ini ya? Kepencet. Sebentar. Ini ya? Itu yang cuit baby wear. Oh ini babywear ya? Iya.
Bener nggak? Oh ini nursing. Oh ya, sorry ini yang nursing moms. Jadi yang masih di Cuit Babywear bisa pindah ke nursing ya. Dan juga bisa pindah ke Lazada karena sekarang ada pertanyaan lagi terakhir. Berhadiah gimana jumper? Nah pertanyaannya itu gampang banget. Jadi yang tadi Mam Desi udah ceritain nih panjang lebar. Mau pilih yang mana ya Mam ya? Mau tentang metode atau mau tentang apa nih? Tadi ada 4 metode itu mau ditanya. Boleh 4 metode boleh, atau yang tantangan juga boleh. Tantangannya mana ya? Tantangan buat bagi orang tua. Oh, Atau ya udah metode aja. metode aja ya. Oke. Iya, tadi ada 4 metode dan itu pun sebenarnya sudah ada di feed kita ya. Jadi kalau yang tadi kebetulan lagi masak, terus lagi nggak menyimak nih live streamnya, bisa lihat kisi-kisinya di Instagram kita. Iya, di @Cuit_Babywear itu ada kisi-kisinya tentang apa sih metode-metode yang bisa diterapkan untuk sleep training itu. Nah, ini kita buka untuk 2 orang aja ya. Satu di Lazada kita, satu lagi di Cuit_Nursingwear. Iya, ini langsung berkurang nih yang nonton langsung tidak sebelah. Oke. Ya kita buka dulu yang dari Lazada. Siapa ya? Wih, ini lengkap banget. Tapi apakah dia yang pertama bukan ya? Novia sih yang pertama. Oh, oke. Harun yang pertama udah menang. Udah menang juga. Udah menang semua. Gercep banget ya. Pada gercep. Naomi. Gendong anak sampai tidur, membiarkan anak menangis, periksa kondisi anak. Ya. Satu Atau lagi. Nadia, 4 metode memeriksa anak sedang apa, anak nangis ditenangkan, menggendong anak sampai tidur. Ada 4. Coba yang paling lengkap ya. Betul. 1 the cry it out, 2 the notice, 3 the feeding, 4 wake and sleep technique. Wih, itu ya. Itu siapa ya? Bisa melamar dan jadi psikolog juga mungkin. Udah lengkap banget. Selamat pada Mami Lailatul ya. Nah sekarang di Cuit Nursingwear nih, siapa tadi yang udah jawab? Coba. Winanda. Tuh. Di atasnya belum ada Mbak. Ada Kalista. Coba ya dari atas ya Mami ya, maaf. Dicek. Kita cek supaya gak ada yang miss. Gendong anak ini sampai tidur, membiarkan anak menangis, periksa kondisi anak. 3. 3 ya. Kita maunya yang 4 nih Mam supaya lengkap. Memeriksa anak, membiarkan anak nangis, mendatangi anak yang nangis untuk ditenangkan, menggendong anak. Iya, itu bisa 4. Nah, metode the feeding, metode the notice, metode the cry it out. Lalu menggendong. Ya. Nah ini mendingan yang mana ya? Yang bawah ya? Yang bawah lebih. Oh, oke. Lebih tepat. Oke, selamat pada Mami Astri PZ. Ya, selamat ya. Yeay. Untuk yang lainnya yang belum menang jangan khawatir karena di Cuit itu selalu banyak giveaway. Jadi jangan sampai nggak follow Instagram kita dan di Lazada account kita karena kita selalu ada live, terus kita ada giveaway di Instagram juga. Jadi wajib banget follow ya. Cuit_Babywear. Betul, jangan sampai kudet gitu. Mami aku nggak menang, nggak apa-apa, masih ada banyak kesempatan di Cuit. Pokoknya kita seneng banget berbagi-bagi hadiah dengan Mami semuanya. Jadi dipastikan follow semua account kita ya Mams ya. Cuit_Babywear, Cuit_Nursingwear, dan juga Cuit official di Lazada kita. Oke, see you semuanya Mams. Makasih banyak udah nongkrongin kita. Sampai ketemu di live berikutnya. Iya. Dadah, see you. Aku matiin satu-satu ya Mams ya. Sini ya. Ya.